Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, marilah kita masuk ke dalam mosi perdebatan kita kali ini yang menyatakan bahwasanya Dewan ini percaya bahwa provinsi akan melakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada hanya jika kepala daerah di provinsi tersebut tidak mampu memenuhi indeks kesejahteraan rakyat yang ditargetkan oleh presiden. Sedangkan menurut mosi perdebatan kita kali ini yang ditafsirkan berdasarkan indeks yang dimaksud adalah indeks untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, alat ukur pembangunan yang inklusif, alat ukur ketersediaan akses terhadap pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Oleh karena itu, marilah kita lihat status quo perdebatan kita kali ini yang menunjukkan adanya sistem perubahan demokrasi di Indonesia itu sendiri, di mana sistem pemilihan di Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Contoh saja pada sebelum tahun 2004 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipilih menjadi presiden, sistem pemilihannya adalah menggunakan sistem pemilihan yang dilakukan oleh MPR. Namun karena ketidakpuasan rakyat terhadap MPR ketika terus terpilihnya Bapak Soeharto secara berulang, maka pada pemilihan selanjutnya, yaitu pada pemilihan masa Susilo Bambang Yudhoyono, pemilihan diganti menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat karena perubahan dari ketidakpuasan itu sendiri. Lalu, masuk ke dalam problematika dari status quo ini. Lalu, standar apa yang dimaksud dalam demokrasi? Kapan waktu pemilihan terbaik seorang kepala daerah? Apakah 5 tahun sekali, 7 tahun sekali, atau berpuluh-puluh tahun sekali setelah dia terpilih? Oleh karena itu tidak dijelaskan secara demokrasi dalam konteks teori dasar demokrasi, tidak disebutkan kapan pemilu itu dapat dilangsungkan secara terus-menerus, kapan akan diulang. Oleh karena itu, tujuan kami pada kesempatan kali ini adalah kami ingin menyampaikan argumen bahwa indeks pemilu yang terbaik bukan lagi pada pengulangan waktu yang sama yang saat ini sedang dilangsungkan, karena pengulangan waktu tersebut hanya ditentukan oleh elit-elit politik dengan tujuan tertentu dan kepentingan tertentu saja, dan bisa diubah secara dinamis karena tidak ada dalam teori tentang demokrasi. Oleh karena itu, pada kondisi di mana seorang pemimpin tidak mampu lagi untuk memimpin suatu daerah, maka itulah waktu terbaik untuk melangsungkan pemilihan umum. Mekanismenya adalah perevisian Undang-Undang Pemilu tentang Pemilu Kada berupa indeks penentuan pelaksanaan pemilu berdasarkan saat kepala daerah yang lama tidak lagi mampu untuk menunjang atau memimpin daerahnya karena tidak memenuhi indeks atau target yang ditargetkan oleh presiden. Dua argumentasi utama yang coba kami bahas pada perdebatan kita kali ini adalah alasan mengapa revisi ini perlu dan juga manfaat dari perevisian undang-undang tentang pemilu kada. Yang pertama, dasar landasan demokrasi yang tidak jelas mengenai kapan sebuah pemilu dapat diulang kembali dan dapat diubah sewaktu-waktu oleh para pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan-kepentingan yang berlaku. Misal saja saat kepentingan pilkada serentak dan pemilihan-pemilihan yang lain terjadi perubahan kapan pemilu itu dilangsungkan secara dinamis sesuai kepentingan yang sedang terjadi saat itu. Oleh karena itu, tidak jelaslah kapan waktu yang terbaik dalam hal ini adalah kapan waktu terbaik pemilu kada dilangsungkan. Kemudian, tujuan dari diadakannya pemilu adalah mencari pemimpin terbaik. Ketika seorang pemimpin sudah mampu memimpin suatu daerah dengan baik, lalu untuk apa mencari pemimpin lagi? Sedangkan tujuan dari adanya pemilihan umum adalah mencari sosok pemimpin yang mampu memimpin daerahnya itu. Ketika seorang pemimpin masih terus bisa memimpin daerahnya dengan baik, maka selama itu pula rakyatnya masih berkehendak untuk memimpin, sehingga bukan waktu yang tepat untuk mengganti pemimpin selagi pemimpin tersebut masih dikehendaki rakyatnya untuk memimpin mereka. Kemudian ketika pemimpin yang baru terpilih, apakah pemimpin yang baru tersebut bisa lebih baik dari pemimpin sebelumnya? Tentu saja belum tentu, karena pemimpin yang sudah terlihat mengapa harus diganti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang selanjutnya adalah, ketika seorang pemimpin bisa memimpin dengan baik, maka secara otomatis rakyat akan suka dengan pemimpin tersebut atau menghendaki pemimpin tersebut untuk terus memimpin wilayah atau daerahnya. Oleh karena itu, mau seberapa kali pun ia mencalonkan diri, mau seberapa banyak pun ia mengajukan diri sebagai seorang pemimpin, selagi dia masih dikehendaki oleh rakyatnya, selagi ia masih memimpin dengan baik, selagi ia masih bisa memimpin wilayahnya dengan benar, sesuai dengan indeks-indeks yang ditentukan tadi seperti mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, kemudian pembangunan yang inklusif, serta pemenuhan hak-hak dasar rakyat, maka rakyat akan masih terus memilih dia. Oleh karena itu, untuk apa ia mengulang kembali pemilihan selanjutnya, di mana dalam ketentuan adalah 2 kali. Mau 2 kali, 3 kali, 4 kali sekalipun, selagi rakyatnya masih berkehendak karena ia telah memenuhi indeks, maka hal tersebut hanya sia-sia saja karena orang tersebut akan terus terpilih menjadi kepala daerah yang baru. Kemudian masuk ke manfaat dari adanya perevisian undang-undang ini. Dibandingkan kita lihat bagaimana pemimpin yang representatif sangat dibutuhkan pada abad saat ini, di mana pemimpin yang representatif atau bisa mencerminkan
kondisi rakyat dan bisa memimpin rakyatnya dengan baik, dalam hal ini adalah seorang pemimpin kepala daerah, tentu saja dia akan mampu memimpin wilayahnya dengan baik. Ketika memimpin wilayahnya dengan baik, hal itu akan mempercepat kemajuan di daerahnya tersebut. Karena tidaklah mudah mencari seorang pemimpin yang mampu memimpin wilayahnya dengan baik. Ketika sudah ketemu dengan pemimpin yang sudah bisa memimpin wilayahnya dengan baik, lalu mengapa kita harus mencari lagi? Sedangkan pemimpin yang sudah baik dan representatif sudah ditemukan saat itu. Oleh karena itu bermanfaat sekali di mana pemimpin yang representatif bisa memimpin waktu lebih lama di wilayah daerah tersebut, maka kemajuan yang dicapai akan lebih cepat dan lebih baik lagi. Yang kedua, kepala daerah akan menjadi lebih semangat dalam memimpin wilayahnya karena ia merasa bahwa ketika ia mampu memenuhi kehendak rakyat, indeks-indeks yang ditetapkan presiden, maka ia akan terus bisa menjadi pemimpin dan mengabdi kepada wilayahnya tersebut. Ketika ia tahu bahwa misalnya ketika saya bekerja sebaik apapun untuk pemilu tahun depan saya tidak bisa lagi mencalonkan diri, maka ia akan merasa seperti itu sehingga ia sudah tidak lagi bersemangat untuk kembali bekerja. Dan juga ketika ia harus mencalonkan kembali, maka di waktu sisa terakhirnya dia sudah tidak lagi fokus memimpin, namun dia sudah fokus kembali untuk mempersiapkan dirinya di pemilihan selanjutnya, sehingga ia sudah tidak fokus lagi di periode pertama akhir, untuk fokus di periode keduanya. Kemudian ketika pemilu ini juga dilangsungkan secara tidak jelas, dalam artian terus mengalami perubahan berdasarkan undang-undang tanpa ketentuan yang jelas, maka juga akan merepotkan para lembaga-lembaga pemilihan seperti KPU untuk menentukan fase dan pendanaan yang tepat karena perevisian undang-undang yang terus berlaku, karena tidak ada ketentuan yang jelas kapan pemilu kada sebenarnya bisa dilangsungkan dengan pasti. Apakah yang paling baik waktunya 5 tahun sekali, 10 tahun yang sekali, atau beberapa tahun sekali, itu tidak jelas. Mari kita lihat beban pembuktiannya di mana saat Solo kehilangan sosok pemimpinnya itu Bapak Presiden Jokowi saat harus maju ke Senayan akibat masa jabatannya habis, Solo kehilangan pemimpin terbaiknya. Oleh karena itu, mungkin Solo harus merelakan beberapa pembangunannya. Oleh karena itu, saya cukupkan perdebatan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.